Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang deret geometri Tahingga. Nah, kalau di video sebelumnya yang udah kalian tonton itu tentang deret geometri biasa. Nah, ini tuh pengembangan dari deret geometri, yaitu deret geometri Tahingga. Nah, deret geometri Tahingga ini merupakan salah satu materi yang baru kalian pelajari di SMA, kayak gitu. Oke, apa itu deret geometri Tahingga? Deret geometri Tahingga itu adalah suatu deret geometri yang banyak suku-sukunya tak terbatas. Deret itu kan berarti jumlah dari suatu barisan, ya kan? Berarti jumlah dari suatu barisan geometri yang suku-sukunya itu tak terhingga. Contohnya kayak gimana? Misalkan ada A sebagai suku pertama ditambah AR sebagai suku kedua, ditambah AR pangkat 2 sebagai suku ketiga, tambah AR pangkat 3, tambah AR pangkat 4, tambah dan seterusnya. Jadi di deret geometri Tahingga itu biasanya ada titik-titiknya di belakangnya, kayak gitu. Oke. Nah, deret geometri Tahingga ini ada dua jenis. Yang pertama yang divergen. Kalau divergen itu deret yang mutlak dari rasionya atau perbedaannya itu lebih dari satu. Seperti yang kita tahu kalau rasio itu didapat dari suku kedua dibagi suku pertama, ya enggak? Atau suku tersebut dibagi suku sebelumnya, kayak gitu. Nah, jadi misalkan negatif 2 atau negatif 3/2 atau 2 atau misalkan 5/2 dan seterusnya. Nah, itu namanya deret divergen. Jadi yang menaik terus kayak gitu. Nah, kalau konvergen itu deret yang rasionya kurang dari satu, mutlak dari rasionya kurang dari satu. Misalkan negatif 1/3 atau 7/8 misalkan, atau negatif 4/5 dan seterusnya, pokoknya kurang dari satu. Nah, yang menurun terus. Nah, contohnya itu adalah 1 ditambah 2/3 ditambah 1/3 ditambah 0 dikurang 1/3 dikurang 2/3 dan seterusnya, kayak gitu. Oke. Nah, latihan soal. Di antara pilihan berikut, tentukan deret geometri Tahingga yang konvergen. Jika bukan, berikan alasannya. Yang pertama nih, konvergen itu tadi kita tahu kalau misalkan si mutlak dari R-nya itu kurang dari 1 ya. Berarti kita cari nih yang si mutlak R-nya kurang dari 1, terus udah gitu deret geometri Tahingga, berarti ada titik-titiknya. Terus karena deret, berarti si notasinya itu penjumlahan ya, bukan koma-koma kayak gini. Oke, nomor pertama, kita lihat R-nya itu berarti dari negatif 3 dibagi 1. Hasilnya R-nya sama dengan negatif 3. Berarti udah bukan deret geometri Tahingga yang konvergen, karena yang pertama ini notasinya itu pemisahnya adalah koma, berarti dia suatu barisan, bukan deret. Oke. Terus rasionya itu negatif 3. Mutlak dari R-nya berarti lebih dari 1. Berarti udah bukan si deret geometri Tahingga yang konvergen, kayak gitu. Yang contoh kedua, ada 1 negatif 3 1 kurang 3 tambah 9 kurang 27 tambah 81 kurang dan seterusnya. Oke, ini tandanya udah tanda-tanda deret nih, penjumlahan atau pengurangan bentuknya. Nah, tapi kita lihat rasionya. Rasionya itu caranya berarti negatif 3 kayak tadi dibagi 1. Negatif 3 dibagi 1 itu negatif 3 bagi 1 itu negatif 3. Nah, mutlak dari rasionya lebih dari 1, berarti bukan deret geometri Tahingga yang konvergen. Oke. 1 bukan, 2 bukan. Yang ketiga, nah kita lihat si tandanya. Ada negatif, positif, tandanya merupakan penjumlahan ya. Jadi kalau misalkan ada
tanda negatif itu berarti ditambah negatif suku ini gitu. Kayak ini, ditambah negatif suku 1/9, berarti tambah negatif 1/9 kayak gitu. Nah, di sini dia tandanya udah merupakan tanda deret. Terus kita lihat si R-nya, rasionya. Rasionya itu berarti 1/3 dibagi negatif 1. Berarti rasionya negatif 1/3 dibagi 1. Berapapun dibagi 1 hasilnya si bilangan itu, berarti negatif 1/3. Nah, rasionya juga udah kurang dari 1 nih. Tapi kita lihat, ada bilangan di belakangnya, berarti bukan tahingga. Jadi suatu deret yang sudah ditentukan atau deret geometri biasa. Berarti yang nomor 3 juga bukan deret geometri tahingga yang konvergen. Kayak gitu. Nomor 4. Negatif 1 ditambah 1/3 ditambah negatif 1/9 ditambah 1/27 ditambah negatif 1/81 ditambah dan seterusnya. Kita lihat si notasinya penjumlahan ya, berarti dia merupakan deret. Terus ada tanda titik-titik nih, berarti dia tahingga. Oke. Terus kita lihat rasionya. Rasionya itu 1/3 sama kayak tadi, dibagi negatif 1. Salah ini harusnya positif 1/3 dibagi negatif 1 juga. Hasilnya negatif 1/3 ya. Berarti mutlak dari R-nya, kalau dimutlakin jadinya positif kan. Mutlak dari R-nya itu kurang dari 1. Berarti yang nomor 4 ini merupakan deret geometri tahingga yang konvergen, kayak gitu. Terus nomor 5 nih. Nomor 5 udah bukan ya, karena ini pakai koma-koma, bukan tanda penjumlahan, kayak gitu. Ini bukan. Ini masuknya ke barisan geometri. Yang keenam. Nah, yang keenam ini bukan juga ya, karena dia meskipun menurun, tapi menurunnya itu jadinya masuknya ke barisan aritmatika atau deret aritmatika, kayak gitu. Jadi ini dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini, kayak gitu. Ini juga bukan. Oke. Next. Nah, di sini ada cara menentukan jumlah dari tahingga deret geometri. Nah, ada rumusnya. Kalau misalkan deret geometrinya itu divergen atau si R-nya tadi lebih dari 1, berarti si jumlah tahingga deret geometrinya itu adalah tahingga juga, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia konvergen atau kurang dari 1, rumusnya itu, rumus untuk mencari jumlah tahingga deret geometrinya adalah S tahingga sama dengan A atau suku pertama dibagi 1 kurang R. R-nya itu si rasionya ya, yang kita dapat dari suku kedua dibagi suku pertama. Kayak gitu. Oke. Contoh soal. Yang pertama. Tentukan jumlah deret geometri 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/18 ditambah dan seterusnya. Oke, kita tentukan dulu si A-nya ya. A sama R-nya berarti. Kan kita butuh kita lihat dulu si R-nya. Kalau misalkan R-nya itu dia kurang dari 1, berarti masuknya ke deret geometri tahingga yang konvergen. Kalau misalkan ternyata lebih dari 1, si mutlak dari R-nya, berarti langsung aja isinya tahingga, kayak gitu. Kita cek dulu R-nya. Oke, kita lihat R-nya itu berarti 1/6 dibagi 1/2 ya. Berarti 1/6 dikali 2/1 dibalik nih. Berarti hasilnya ini coret 1/3. Hasilnya itu R-nya 1/3. Nah, berarti
karena R-nya itu kurang dari 1, berarti dia merupakan deret geometri tahingga yang konvergen. Kayak gitu. Berarti kita pakai rumus yang S tahingga sama dengan A per 1 min R. A-nya 1/2 dibagi 1 min 1/3. Oke, hasilnya 1/2 dibagi 1 dikurang 1/3 itu 2/3 ya, karena 1/3 1 dikurang 1/3. Berarti kan 1 ini kita ubah dulu jadi pecahan berapa per 3 ya. Kita ubah jadi 3/3. Oke, 3 bagi 3 kan 1 nih. 3/3 dikurang 1/3. Kita harus samain dulu penyebutnya biar bisa dikurang atau dijumlah. Berarti jadinya 3 kurang 1 itu 2/3. Kayak gitu. Makanya di sini 2/3. Oke, kita operasikan. Berarti 1/2 dikali 3/2. Karena kalau misalkan dibagi, jadinya kan dibalik ya. Asalnya 2/3 jadi 3/2. Berarti kita sederhanakan lagi. Jadinya adalah, ini harusnya 3/4 ya jawabannya. Kayak gitu. Oke, jawabannya adalah 3/4, bukan 3 doang. Oke. Next, soal yang kedua. Nah, suatu deret geometri tahingga mempunyai jumlah 15 dan suku pertamanya 18. Tentukan rasio dan jumlah 4 suku deret itu. Oke. Yang pertama berarti kita harus nentuin rasionya. Nah, karena si jumlah deret geometri tahingganya diketahui, berarti dia merupakan deret geometri tahingga yang konvergen. Oke, setelah ketemu rasionya, tentukan jumlah 4 suku deret itu, berarti nanti kita nentuin S4-nya. Kayak gitu ya. Oke, yang pertama, pakai rumus yang konvergen dulu, berarti S tahingganya sama dengan 15, suku pertamanya 18, A-nya 18. Oke, berarti S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. S tahingganya diubah jadi 15. 15 sama dengan 18 dibagi 1 min R. Oke, 1 min R pindah ke sini. Karena pindah jadinya dikali ya. Jadi 15 dikali 1 min R sama dengan 18. Kita kali pelangi. Jadinya 15 dikurang 15R sama dengan 18. Berarti si 15 ini positif 15 pindah ke UAS. Jadi negatif ya. Berarti 18 kurang 15 jadinya 3. Jadi negatif 15R sama dengan 3. Berarti R-nya itu, ini kan pindah ke sini, jadinya negatif 3/5, disederhanain itu jadi negatif negatif 3/15, jadinya disederhanain itu jadi negatif 1/5, kayak gitu R-nya. Oke, setelah nemu R-nya, berarti kita bisa nentuin si SN atau S keempatnya. Nah, karena R-nya itu kurang dari 1, ya, berarti kita pakai yang ini, rumus yang ini. A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, kita bisa pecah nih. Kan ini perkalian bentuknya. Jadi kita bisa bentuk A dibagi 1 min R dikali 1 min R pangkat N. Iya nggak? Sama aja kan, ini bentuknya yang atas sama yang bawah. Cuma dipisah aja nih si 1 min R pangkat N-nya. Jadi di sebelah kanan, kayak gitu. Nggak di sebelah si A-nya banget. Oke. Nah, kita tahu kalau misalkan A per 1 min R itu adalah deret geometri tahingga yang konvergen. Yang udah kita ketahui tadi nilainya 15. Ya nggak? Jadi kita tinggal ubah aja. Jadinya S tahingga dikali 1 min R pangkat N. Oke, berarti S4 sama dengan 15 dikali 1 min negatif 1/5 pangkat 4. Hasilnya itu negatif 1/5 pangkat 4 adalah 1/5.
625. Ya enggak. Jadi positif kan, kalau misalkan negatif dipangkatin genap jadinya positif. Berarti terus 1 pangkat 4, 5 pangkat 4. Jadinya 1/625. Ini karena negatif, jadi di sini tetap negatif. Oke. Berarti hasilnya adalah kalau disederhanain itu jadi 14/122/125 kayak gitu. Oke. Next. Nah, diketahui jumlah n suku pertama deret geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan 20 dikurang 20 kali 1/3 n. Oke. Tentukan jumlah tahingga suku deret tersebut. Nah, ya itu. Sukuhannya adalah tentukan jumlah tahingga suku deret tersebut. Oke. Berdasarkan cara yang tadi, kita bisa ubahkan si Sn-nya itu jadi A dibagi 1 min R dikali 1 min R pangkat N. Dari sini ya. Oke. Nah, berarti si ini itu sama dengan S tahingga kan tadi ya. Rumus dari S tahingga. Berarti Sn sama dengan S tahingga dikali 1 min R pangkat N. Oke. Nah, berarti kalau misalkan si rumus deret geometri yang diketahui ini kita ubah, kita keluarkan 20-nya, di sini kan ada 20, di sini juga ada 20 kali sesuatu. Ini juga kan 20 kali 1 ya sebenarnya. Berarti jadinya 20, 1 dikurang 1/3 pangkat N. Ini kan 20 pangkat 1, ini 20 kali 1, yang ini 20 kali 1/3 pangkat N, jadi 20-nya dikeluarin. Oke, nah karena si ini tadi itu merupakan S tahingga, ini kan jadi bentuknya Sn 1 dikurang R pangkat N ya, sama kayak ini. 1 min R pangkat N. Nah, berarti jumlah tahingga deretnya adalah 20. Kayak gitu. Karena kita udah pecah nih si bilangannya. Oke, bisa dipahami ya. Yang ini lebih gampang sih, cuman si triknya aja. Oke, next. Nah, ini penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari tempat yang tingginya 1 meter. Setiap kali setelah bola itu memantul, ia mencapai 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola itu. Oke, kita perhatikan nih. Jadi katanya ada bola di sini misalkan dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Berarti kan dia turun ke bawah, terus udah gitu kalau pas naik ke atas katanya bolanya mencapai 2/3 dari tingginya. Ini berarti 2/3 dari 1. 2/3 dari 1 itu ya 2/3 ya. Ini 2/3 yang X ini. Terus turunnya juga berarti kan jaraknya 2/3 juga ya. Oke, terus setelah memantul lagi, ini si X yang ini itu 2/3 dari 2/3. 2/3 dikali 2/3, berarti hasilnya 4/9. Dan seterusnya sampai dia berhenti, sampai tahingga berarti kan. Nah, kalau misalkan dibikin deret geometrinya, jadinya itu S tahingga sama dengan 1, kan disuruh lintasan ya, berarti 1 ke bawah, ditambah 2/3 ke atas, ditambah 2/3 yang turun ini, ditambah 4/9 itu yang naik tadi, di sini, kelihatan nggak? Kita pakai laser deh. Nah, ke sini, ditambah 4/9 lagi, dari 2/3 dari 2/3. Terus udah gitu, mantul lagi berarti 2/3 dari 4/9. Makanya di sini 8/27 dan seterusnya. Kayak gitu kan. Nah, kita sederhanakan. Jadinya 1 ditambah 2 kali 2/3, ya enggak? Ini 2 kali 2/3, ditambah 2 kali 4/9 yang ini,
ditambah 2 kali 8/27 ditambah dan seterusnya. Oke, karena ini ada 2 kali 2 kali 2, berarti kita bisa keluarin nih 2-nya. Jadinya S hingga sama dengan 1 ditambah 2, keluarin, kali 2/3 tambah 4/9 tambah 8/27 tambah dan seterusnya. Oke, berarti di sini si deret ini, kita pakai ini. Nah, yang ini itu kan deret tak hingga ya. Jadi 1/2 dikali ini sebagai A-nya, 2/3 dikurang 1/2/3. Tadi rasionya itu 2/3, ini rasionya 2/3. Yang atas A, di yang bawah R. Jadinya, S tak hingga sama dengan 1 ditambah 2 dikali 2/3 dikali 3/1. 3/1 dari mana? Dari 1/2/3, 1 dikurang 2/3. Biar satunya jadi sesuatu per 3, jadinya 3/3 kayak tadi. Biar bisa dioperasikan. Dikurang 2/3. 3 kurang 2 itu 1 ya. Nah, 1/3 dibalik kan jadinya kalau ini, yang ini itu jadinya 2/3 dibagi 1/3, ya enggak? 1/3 itu dari 1 min 2/3. Berarti kalau misalkan pembagian, pecahan, pembagiannya jadi kali, pecahannya jadi dibalik 3/1. Oke, kita bisa coret ini sama ini, ya. Perkalian ini, 3 perkalian 2 sama 2. Berarti jadinya 1 ditambah 2 kali 2. Berarti S tak hingganya sama dengan 5. Kayak gitu. Udah selesai pembahasan tentang deret geometri tak hingga. Nah, untuk selanjutnya silahkan kerjakan kuisisnya kalau misalkan dirasa sudah paham. Kalau misalkan belum, boleh yang belum pahamnya ditanyakan ke Ibu lewat chat WhatsApp. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.